Selamat malam warga Perum Digitek Properti 2021. Kembali lagi bersama saya Salma Kirana di Digitalk tentunya. Nah, hampir sudah 1 minggu lebih ya Salma menemani warga Perum BNI Gria Digitek Properti untuk berbagi informasi, berbagi sharing tips nih mengenai rumah, mengenai kesehatan kemarin-kemarin ya. Dan sekarang saya tentunya tidak sendiri karena ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bapak Joseph Sayoko IAI selaku pengurus IAI Provinsi Jatim pada periode 2019-2021. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya, gimana Pak? Sehat Pak? Pandemi Sehat. ini sempat ada ini nggak Mbak? Sempat terkena dampak nggak Ya, untuk dari rekan-rekan arsitek sejak sendiri? Maret kemarin ya kita pandemi langsung WFH semua di rumah. Langsung WFH ya Pak ya? Oke, Nah, nuruti anjuran pemerintah lah. bener banget. Tapi untuk selama mulai Maret sampai hampir Maret lagi nih Pak, itu sempat ada dampaknya yang paling kerasa apa Pak? Selain dari apa namanya WFH, perpindahan platform kerja gitu, apa Pak yang paling kerasa? Mungkin yang paling terasa ya interaksi semakin terbatasi gitu ya. Tapi ya bersyukurlah kemarin media digital kan banyak juga ya. Jadi saya pun dengan klien juga menggunakan media komunikasi digital juga di rumah akhirnya mendadak menjadi kantor. Benar kami di kantor ya Pak. Dan pastinya Pak kita melihat tren selama WFH di mana orang-orang semuanya yang awalnya perginya ke kantor, rumah hanya untuk tempat tidur dan tempat singgah saja, tapi sekarang rumah mau nggak mau harus automatically berganti fungsi juga menjadi kantor. Betul, ya Pak ya. ya. That's why banyak influencer, banyak juga selebgram gitu kan Pak, berbondong-bondong merubah, meredesain rumahnya yang awalnya itu tadi hanya untuk tempat kumpul keluarga, hanya untuk istirahat, dirubah sedikit jadi yang bisa enak buat jadi kantor ya Pak ya. Betul. Nah, cocok sekali dengan tema kita malam hari ini ya Pak ya, mengenai redesain rumah dengan minim budget. Ini hal-hal yang sangat saya sukai karena ada kata-kata minim budgetnya Betul, Bapak. minim Dan ini budget pasti ya. juga disukai oleh seluruh pemirsa ya Pak ya. Karena itu tadi minim budget di tengah yang kondisi yang memang susah, semuanya juga serba susah ya Pak ya. Masalah budget ini menjadi hal yang sangat sensitif tentunya ya Bapak ya. Nah, untuk arti dari redesain rumah sendiri itu seperti apa sih Pak? Iya, sebetulnya sebelum saya coba menjelaskan redesign tadi, mungkin kondisi rumah kita juga selain menjadi kantor juga menjadi sekolah. Oh bener banget, iya Pak. Kebetulan saya belum punya anak ya, belum menikah, jadi masih belum kebayang nih. Jadi anak juga ikut sekolah, jadi betapa ribetnya kita mengatur ruangan yang minim mungkin Bener, itu ya. bener Pak, bener. Kalau kita pun mau harus merombak dan sebagainya tentu harus butuh biaya dan sebagainya. Benar. Padahal kondisi juga sedang drop Lagi juga nggak ya, nggak bagus-bagus bagus juga banget ya. gitu. Ya kita berdoa semoga ini segera kita bisa lewati bersama. Amin, bener. Semua orang juga berdoa seperti itu ya Pak, karena kita nggak Amin. pernah tahu kapan sih corona ini benar-benar pergi atau mungkin bersahabat dengan kita gitu ya Pak ya. Oke, baik. Ya mungkin kita akan coba cari solusi bersama lah untuk malam hari ini kita bisa berbincang-bincang, mungkin ada hal-hal yang bisa saya sharingkan, pengalaman beberapa waktu ini. Kaitannya mungkin kalau malam hari ini kita bisa membicarakan tentang tema redesign tadi ya. Ini betulnya menjadi sebuah yang sangat melekat bagi para arsitek. Meredesain itu sebetulnya desain yang sudah ada, kita rombak menjadi sesuatu yang lebih positif buat kita. Sebetulnya itu Oke. inti kata kuncinya yang lebih positif buat kita. Nggak mungkin kita meredesain sesuatu tapi malah nggak berfungsi baik. Nah itu yang menjadi catatan buat kita. Kemudian kenapa sih kok sekarang akhirnya banyak orang lebih condong redesign gitu ya, daripada kita beli rumah baru deh atau apa. Ya karena kondisinya sekarang juga kita ketahui bersama yang ada kita bisa manfaatkan dengan baik, itu akan memberikan manfaat buat kita. Memang latar belakangnya kok bisa sampai redesign ya. Ya mungkin kalau saya amati, kita beli rumah dari perumahan misalnya gitu. Nah itu biasanya kan denanya sudah tertentu gitu. Benar. Jadi mengikuti yang mereka sudah punya tipe gitu. Udah punya Tipe-tipenya. konsep lah ya Pak, yang ngikutin konsepnya Akhirnya dari kita developer. beli
yang keluarga muda pasangan gitu mungkin "Ya udah beli dulu dah. Nanti besok-besok kalau ada rezeki ada berkat kita redesign pelan-pelan. Atau mungkin ada lagi yang teman-teman dapat warisan nih dari orang tua dipakai gitu. Nah itu mungkin juga mendorong untuk melakukan sebuah redesign. Atau lagi ada satu lagi misalnya karena penghuni keluarga bertambah gitu mungkin yang keluarga baru gitu punya anak atau mungkin ada apa saudaranya juga ikut gabung atau mertuanya juga mungkin ikut ya seperti itu yang melatar belakangi kenapa kok bisa redesign ini muncul gitu mungkin seperti itu kira-kira. Oke, itu tadi kita udah ngobrolin tentang kata kunci dari redesign rumah itu sendiri, merubah rumah menjadi yang lebih positif ya Lebih Pak positif. ya. Oke, nah untuk faktor penyebabnya juga banyak nih. Salah satunya memang itu tadi mungkin bertambahnya anggota keluarga juga ya Pak ya. Betul. Terus udah bosen, apalagi kalau bosen juga milenials bisa. nih, yang penting punya dulu. Untuk masalah ini nantilah gitu kan. Terus Betul. 5 tahun, biasanya 5 tahun, 6 tahun tuh udah mulai bosen. Rumahnya kok gini-gini aja gitu kan. Pingin melakukan redesign. Nah, untuk tingkat redesign sendiri nih Pak, sebenarnya ada klasifikasi khusus nggak nih? Atau semua pokoknya mengubah itu namanya redesign gitu Pak? Ya sebetulnya kita kalau mau redesign kita juga harus paham dulu ya. Ini kan kita juga kaitannya nanti budget gitu ya. Nah ada satu kasus gitu ya. Kenapa kita tadi yang saya katakan ada mau redesign gitu ya. Mungkin kita juga membutuhkan tempat usaha baru. Seperti tadi kalau tempat apa kita kena pandemi gitu ya. Jadi otomatis beberapa fungsi ruang kita rombak supaya kita tetap nyaman bekerja, tapi juga kita menyediakan juga buat anak-anak kita bisa belajar dengan baik gitu. Toh akhirnya yang saya alami anak lagi online, bapak juga lagi online, semua satu rumah hidup jadi saling saut-sautan. Akhirnya ada yang pakai headset atau ada yang bising juga ya Pak ya. Kemudian juga lucu, kadang kan sekarang ada backgroundnya rumahnya semrawut gitu ya. Akhirnya kita pasang layar di belakang. Oke, bener banget. Diganti backgroundnya. Nah itu juga apa ya terjadi komunikasi yang baik antar ini papa, mama, anak gitu ya. Itu apa ya ada hikmahnya lah gitu. Nah kaitannya tadi untuk klasifikasi Tingkat redesign itu memang ada beberapa alternatif yang bisa kita kerjakan gitu ya. Mungkin ada yang redesign itu sifatnya hanya sebagian gitu ya. Sebagian itu apa? Artinya misalnya hanya menambah bagian belakang atau memperluas ke samping gitu. Garasi mau dijadikan tempat usaha seperti itu. Atau yang kedua redesign total gitu. Ya udah kita robohin semua menjadi sebuah bangunan yang baru. Tapi ini memang dari segi biaya pasti akan lebih tinggi. Lebih mahal ya Pak lebih ya? tinggi, lebih mahal. Nah, saya mencoba memetakan tadi untuk redesign ini kita bisa ada beberapa klasifikasi gitu. Kita bisa menambah ruang. Nambah ruang misalnya nambah kamar tidur atau nambah kamar mandi atau nambah gudang. Tapi juga ada yang kalanya kita mengurangi. Mungkin ada ruang yang nggak perlu kita geser menjadi ruangan serbaguna gitu, yang multifungsi gitu misalnya. Era pandemi ini sangat cocok sekali. Benar. Jadi ruangan itu dibikin los emang gitu. harus punya satu ruangan yang memang multifungsi gitu ya Pak gitu, ya? Jadi kita memanfaatkan yang ada. Kemudian kita juga bisa sifatnya yang memperbesar gitu ya. Tadi ada menambah, kemudian mengurangi, kemudian ada lagi nanti yang menggabungkan. Misalnya tadi seperti yang saya katakan tadi, ruangan dulu ada ruangan tamu, ada ruangan keluarga, terus ada sekatnya. Nah itu kita gabungkan seperti itu. Nanti jadi fungsi ruangannya lebih fleksibel. Kira-kira seperti itu. Nah untuk redesign sendiri ternyata kan ada banyak, ada macamnya ada banyak ya Pak ya. Nggak cuman pokoknya ganti itu redesign enggak gitu ya Pak ya. Kalau misalnya yang kayak pindah toilet jadi ke belakang itu termasuk redesign yang gede apa yang kecil nih Pak? Kalau itu kaitannya, jadi gini sebelum kita meredesign,
saran yang paling baik kita hire arsitek dulu. Benar, itu benar karena kita ya nggak kayak di rumahnya Lego ya Pak ya, yang kita bisa utak-atik sendiri gitu ya Pak ya. Karena memang kuncinya kita tadi kan ada di minim budget tuh. Nah, salah satu saran untuk meminimalisir budget dari apa namanya meredesain rumah itu ya memang hire arsitek ya Pak Betul, ya. Oke, nah apa saja nih Pak? Nah dari Kira-kira? arsitek itu nanti akan dia mencoba mempelajari. Jadi intinya kalau kita ke dokter coba didiagnosa gitu ya rumah yang akan kita redesain itu kita pelajari dulu. Mungkin kita akan dari apa IMB-nya, denahnya kan biasanya ada. Kemudian kita juga mempelajari existingnya, mungkin saluran-saluran itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Saluran. Karena kita kadang-kala kita mau nambah kamar nih atau mau nambah tempat usaha atau mengubah garasi kita menjadi tempat usaha. Tapi waktu kita melakukan hal itu, kita lupa nanti yang namanya instalasi tadi itu. Oke, benar. Ada tempat apa instalasi talang dan sebagainya. Nah itu yang kadang-kadang membuat rumah setelah diredesain ternyata malah bocor atau kita juga nggak tahu ternyata elevasi jalan yang di depan rumah kita sudah tinggi karena di depan aspal misalnya. Kadang-kadang naik tiap tahun cepet tuh naiknya. Tiba-tiba kita sudah di bawah jalan. Nah seperti itu kan kita juga mempertimbangkan kalau kita misalnya di konteksnya membuat kamar mandi gitu ya. Berarti kan kita juga harus tahu tuh salurannya kemiringannya kemana nanti. Nah itu perlu diskusi gitu ya. Seperti itu tadi yang saya katakan. Jadi ada tahapan yang namanya memetakan bangunan existing yang ada. Nah tahap selanjutnya nanti dengan arsitek kita bisa konsultasi. Nah di situ kebutuhan apa yang akan dibutuhkan. Saya mau nambah ruang ini, saya mau bikin tempat usaha kecil-kecilan di rumah, atau mau bikin co-working space gitu buat ini, atau mau dijadikan apa tempat bermusik bersama. Nah itu hal-hal semacam itu nanti bisa kita ramu bersama dari hasil diskusi dan konsultasi tadi. Oke, nah berarti ternyata redesign itu nggak hanya ya udah pokoknya ganti. Aku pengennya mengganti kamar mandi saya taruh di belakang, terus habis itu nambah kamar satu gitu tuh nggak bisa semudah itu ya Semudah dok. itu, Ya jadi perlu sampai kita manggil dok pelajari. lo ini karena takut kayak apa namanya bener tadi kan analoginya adalah sebagai arsiteknya sebagai dokter ya, didiagnosa gitu, dokternya seperti itu. bangunan. Jadi Dokternya biar bangunan. harus tahu instalasi, biar nggak ada salah-salah karena memang ternyata banyak kasus ketika setelah redesign tanpa meng-hire arsitek nih biasanya ya pokoknya manut ini gitu lah, manut mandor gitu lah, saya manut ini biasanya itu oke, bangunannya udah terredesain tapi ternyata ada kebocoran, ada ini itu malah habisnya lebih banyak ya. Betul, malah harus mengeluarkan biaya yang tak terduga di beberapa bulan kemudian atau berapa tahun ya itu nggak tahu juga kita kalau seperti hal Oke, seperti itu. jadi emang nggak asal-asalan ya, rumah itu memang seperti badan ya, jadi harus dipetain dulu yang sakit yang mana nih, jadi harus diobatin yang mana kayak gitu ya Pak ya. Betul. Oke siap. Nah Pak, bagaimana sih Pak tips untuk meredesain rumah dengan budget yang minim? Nah ini yang paling penting sebetulnya. Orang paling suka nih kalau gimana ya minim budget. Minim budget itu bukan berarti kita nggak mengeluarkan biaya ya. Betul. Tapi biaya itu yang kita keluarkan harus tepat guna gitu. Nah, dalam hal ini kita bisa salah satu tips ya, kita bisa memanfaatkan bekas bongkaran rumah yang ada. Nah, ini juga tergantung style bangunan kita. Tapi kalau sekarang yang lagi berkembang, style-style yang disukai pasangan muda kan sekarang lebih simple. Kemudian young look gitu ya. Terus kemudian yang industrial, lebih seneng industrial gitu ya, expose. Nah, hal semacam itu yang bisa kita kreasikan dalam rumah redesign kita yang kita ini, misalnya ini pintu itu kita bongkar karena ada tambah ruangan dan ternyata nggak bisa kita pakai untuk ruangan yang baru. Nah, kita bisa olah juga, misalnya daun pintunya kita buat menjadi sebuah meja atau menjadi sebuah ambalan rak. Nah seperti itu kan juga bisa. Kemudian belum lagi nanti kalau misalnya atap genteng yang lama itu mau kita karena ada perubahan rumah tadi akibat redesign gentengnya sudah nggak pakai. Nah itu bisa kita manfaatkan juga. Kita olah menjadi ornamen pagar misalnya. Kita olah menjadi sebuah kreasi. Nah di situ arsitek akan bermain kreasinya. Seperti itu. Dan masih banyak hal-hal lain yang mungkin bisa dimanfaatkan dari material-material bekas. Misalnya lagi nih,
lantainya langsung kita explore aja, nggak usah di keramik atau bekas keramik yang bongkaran dulu waktu kita hasil dedel-dedel tuh. Nah, kita bikin mosaik gitu, hiasan di dinding atau di lantai di tamannya gitu, karpotnya. Atau juga mau diminimkan lagi, kita nggak pasang plafon gitu, jadi expose aja. Nah, berarti kan kelihatan kabel tuh. Nah, kabel itu, pipa kabel bisa kita mainkan sebagai ornamen instalasi dekorasi rumah. Kita tata sedemikian rupa, Oke. biar bisa cantik gitu. Modelnya. Bener-bener diatur semua. Industrial banget ya. Betul. Oke. Dan itu pastinya hanya bisa dilakukan oleh profesional. Konsep-konsep seperti itu ya. Karena memang nggak bisa ya Pak ya. Kita cuplik sana, cuplik sini, cuplik sana, cuplik sini. Tanpa tahu benar-benar kondisi bangunannya seperti apa sih, cocok nggak ya dengan Betul. konsep yang kita inginkan. Kadang kan apalagi ibu-ibu wanita nih biasanya habis dari hotel mana atau habis ngeliat di Pinterest di mana gitu, wah kelihatannya bagus, pingin deh rumahnya dijadiin gini gitu. Nggak semudah itu tentunya ya kan. Ada sebuah proses yang perlu kita. Ada sebuah proses memang yang harus dilakukan, dan itu juga memang harus dari pengawasan yang profesional pastinya. Betul. Dalam hal ini arsitek ya Pak ya. Iya. Oke, nah untuk masalah biaya nih, biaya kan memang nggak ternyata meredesain itu nggak cukup 1 juta 2 juta ya Pak ya. Nah, itu tergantung juga kebutuhan kita, anggaran, kita harus persiapkan dulu. Seberapa besar anggaran, dari situ kita akan memetakan yang paling bermanfaat ini untuk saat ini, atau kita punya rencana 5 tahun mendatang kita baru renovasi, atau hal ini cukup. Nah, itu kita petakan bersama saat Oke. kita desain di dalam sebuah media gambar tadi. Nah, kita gambarkan semua. Biasanya kalau arsitek sudah bentuk 3D dan sebagainya, mempermudah kita tahu gitu. Nah, itu justru yang menekan biaya-biaya yang tak terduga, karena kan bongkar pasangnya sudah digambar tadi. Oke. Iya kan? Nah, waktu Sama kita dokternya ini tadi Iya. ya sudah diresepin Udah ya. diresep. Oh, nggak cocok, kita pindah sini gitu. Dari gambar itu setelah fix final, udah kita bangun, minim lah itunya. Kalau ada bongkaran sudah relatif lebih lancar dan biaya nggak akan membengkak seperti itu. Dan biaya nggak akan membengkak. Nah itu tadi pasti cara meredesain rumah dengan minim budget tapi menghasilkan sesuatu yang maksimal. Salah satunya kuncinya ya memang meng-hire arsitek, karena memang dengan meng-hire arsitek itu ada kipernya ya, bukan kiper, wasit, ada wasit biasanya nih. Kalau pasangan kan yang cewek pinginnya ini, istri pingin ini, suami pingin itu, malah nggak jadi-jadi ya, redesainnya malah nggak berangkat-berangkat. Tapi dengan adanya arsitek, selain memang menekan budget banget karena memang tahu nih mana yang harus dibongkar, mana yang tidak, tahu mana yang bisa digunakan ulang, mana yang tidak, juga pastinya semuanya instalasi di rumah, bentuk bangunannya seperti apa dan desainnya seperti apa itu sudah pasti aman dan nyaman ya. Nah, kalau untuk kalian para pemirsa BNI Gria Digitek Expo Properti 2021 yang bingung misal, aduh tapi duit dari mana ya? Tenang aja, BNI dengan segala programnya nih Pak, itu bisa menawarkan ada banyak pinjaman nih biasanya kan untuk mungkin belum punya nih tabungan segini banyak tapi ingin meredesain rumah, itu BNI dengan segala programnya juga ada. Jadi kunjungin aja, pantangin di www.pamerpamer.com kayak gitu. Nah, Bapak, apa sih Pak biasanya yang menyebabkan redesain itu over budget, selain pasti dia tidak menggunakan tidak meng-hire seorang arsitek. Tapi biasanya apa aja nih Pak yang menyebabkan redesain itu bisa over budget? Nah, kembali lagi kalau over budget itu pasti tentunya kita dalam membangun tentunya kadang tidak tahu hal-hal teknis. Nah, atau non teknis juga itu juga bisa membuat sebuah budget anggaran kita menjadi membengkak. Tapi harapan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita meng-hire arsitek, hal-hal semacam itu sudah diminimalisir, walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin ya seperti tadi ibu-ibu tiba-tiba lihat ini sosmed, aku kepingin kayak ini, ternyata bapaknya nggak suka. Nah itu terjadi komunikasi dialog, arsitek menengahi, paling nggak menerjemahkan keinginan si ibu apa, bapaknya apa, kita ramu bersama, dan kita koridornya tadi budgetnya nanti biar nggak bengkak, arahnya seperti ini. Nah seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi hal itu yang akan menekan over budget semacam itu. Oke Pak. Nah untuk peran arsitek sendiri nih Pak,
misal kita mau meredesain rumah gitu ya, arsitek ini gimana nih Pak? Nemenin proses dari kita, kan pasti interview ya Pak ya, pinginnya rumah seperti apa, terus research juga bangunan ini bagusnya di gimanain gitu-gitu kan Pak. Proses untuk itu sampai akhir, sampai bangunan benar-benar jadi, arsitek ini akan menemani atau sampai selesai konsultasi nih kasarnya, selesai konsultasi terus dilepas gitu Pak? Biasanya itu ada kalau di arsitek ada semacam kontraknya begitu ya. Oh gitu, oke. Ya, jadi biasanya dalam tahap desain, arsitek akan mengeluarkan output dalam gambar yang untuk dikerjakan gambar kerja semacam itu. Biasanya kalau untuk pengawasan biasanya ada yang arsitek memberikan semacam garansi semacam itu juga ada kadang. Tapi tergantung dari masing-masing arsitek sendiri. Kalau dari arsitek yang sudah memberikan desain itu kurang lebih untuk dibangun itu akan lebih mudah seperti itu. Oke. Jadi karena sudah tergambar semua secara visual di ya. Nah itu jadi nggak ada alasan untuk tidak menggunakan jasa atau meng-hire seorang arsitek ketika kita pingin meredesain rumah, mungkin mau merenovasi juga ya Pak ya, karena memang banyak peran seorang arsitek ini memang sangat besar gitu. Apalagi rumah ini kan, ngomongin masalah rumah, properti itu kan duitnya nggak yang cuma 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta ya Pak ya. Betul. Dan ini memang salah satu tempat hunian, namanya hunian ya, pulangnya kita ke situ. Jadi sayang banget ketika gagal di redesign gitu ya. Tapi Bapak Joseph sendiri pernah nggak Pak mengalami mungkin, jadi ada klien sebelum ke Bapak tuh dia mengalami kegagalan meredesain, akhirnya gara-gara nggak pakai arsitek gitu. Itu pernah nggak Pak? Ada. Mungkin Sering boleh saya di-share jumpai, biar bisa jadi pengalaman juga buat masyarakat. Jadi pernah saya juga menangani sebuah project itu ya. Karena dia enggak meng-hire arsitek, akhirnya terjadi bongkar pasang, dan bongkar pasangnya ternyata nggak sedikit gitu akibatnya. Kadang malah ada yang saya katakan tadi seperti bocor dan sebagainya, karena pertimbangannya nggak sampai ke sana waktu itu. Yang penting saya pakai tukang, udah dibangun ini aja, duit saya ada sekian, saya laksanakan. Tapi ternyata setelah dibangun kok jelek ya, dibongkar akhirnya. Akhirnya baru meng-hire arsitek gitu ya. Nah itu malah lebih banyak banget budgetnya ya Pak ya. Akhirnya jadi bengkak seperti itu. Oke, berarti Bapak juga bisa ya Pak menerima, ya memang kan itu pasti ada tingkat kesulitan ya Pak ya. Karena kan kita nggak ikut membuat di awal, tapi harus bertanggung jawab untuk meredesain ulang gitu tuh. Itu Iya, tingkat kesulitannya seperti apa Pak? Itu juga disesuaikan dengan ini ya, masing-masing rumah, dan mungkin juga tingkat permintaannya juga seperti apa. Itu nanti yang kita akan ramu bersama sebetulnya, komunikasi dua belah pihak sih, antara arsitek dan klien. Itu nanti kita akan mencari sebuah titik temu supaya tadi kaitannya yang minim budget itu bisa tercapai seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak. Mungkin satu hal sebelum penutupan nih Pak, tips kepada kaum milenial, kepada para penonton nih, pesan arsitek untuk masyarakat umum dalam kaitan meredesain rumah dengan minim budget. Gimana nih Pak tipsnya atau pesannya nih Ya, sebelum closing? untuk masyarakat umum jangan sungkan-sungkan untuk meng-hire arsitek, karena nanti itu akan membantu Bapak Ibu, kemudian teman-teman sekalian lah, untuk mewujudkan impian hunian yang diidam-idamkan dengan budget yang terjangkau, tidak sampai bengkak dan sebagainya. Kemudian yang penting kita juga bisa tinggal di rumah dengan home sweet home, itu yang itu bisa tercapai seperti itu. Dan bisa pulang ya Pak ya? Betul. Oke. Luar biasa perbincangan kita, 30 menit sudah kita ngobrolin tentang bagaimana cara meredesain rumah dengan minim budget. Yang buat yang ketinggalan nih bisa ngeklik lagi di www.pamerpamer.com atau di YouTube-nya Radar Malang Online kayak gitu. Nah, untuk misal nih Pak ada pemirsa yang ingin menghubungi Bapak, bisa menghubungi via apa? Instagram kah atau apakah nih? Bisa, saya ada Instagram, mungkin kalau teman-teman juga kan arsitek juga banyak pilihannya begitu ya. Betul. Bisa masuk ke websitenya IAI Malang, itu juga ada. Di situ juga ada beberapa teman-teman yang intinya sudah bersertifikasi, ber-SKA dan sebagainya. Mereka akan mempunyai jam terbang dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa memilih
Kalau saya sendiri, saya juga mempunyai Instagram yang menjadi apa ya, display saya, karya-karya saya di situ eh, dengan nama Josaf Sayoko. Oke, IG-nya. Josaf Sayoko. Josaf Heeh. Sayoko. Oke, Kayak nama siap. Jepang. Nama Jepang Padahal emang bukan. ada Enggak. kesana-kesana ya. Baik ya, baik sekali. Jadi untuk para pemirsa BNI Gria Digitek Expo Properti 2021 yang mungkin ingin meredesain rumah dengan mini budget, bisa aja langsung hubungin via DM, ada di Instagramnya Bapak Josaf @josafsayoko JOSAFSAYOKO. Nah, bisa di DM, pasti dibalas ya Pak ya. Pasti. Iya, kemarin kita mention aja langsung di reply gitu kan. Oke. Nah, Bapak Josaf, terima kasih banyak untuk ilmunya. Terima kasih, itu akan sangat bermanfaat untuk kita terutama kaum millennials ya. Bagaimana meredesain sebuah rumah dengan minim budget. So, rekan-rekan pemirsa semuanya, saya Salma Kirana pamit dan juga Bapak Josaf pamit juga undur Terima diri. kasih. Terima kasih sudah stay tune sama Salam kami. sehat selalu. Salam sehat selalu pastinya. Sampai jumpa di Digitalk selanjutnya bersama saya Salma Kirana dan pamerpamer.com. Bye-bye. Udah? Sudah. Oke. Oke, makasih banyak. Bapak, terima kasih banyak.